Efesus. Saya akan membuka Alkitab, yang membawa Alkitab, yang membawa handphone yang ada aplikasi Alkitab. Kita akan buka dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke 15, 16 dan 17. Sekali lagi, Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15, 16 dan 17. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini untuk kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayatnya yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pada sore hari ini saya sudah membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Bahkan mungkin seberapa jauh pengeras suara ini terjangkau untuk masyarakat yang ada di sekitar ini yang bisa menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan inilah yang akan menguatkan bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan, sebagaimana firman Tuhan berkata, saya mengambil ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Satu penyampaian atau satu ungkapan larangan kepada jemaat yang ada di Efesus. Janganlah kamu bodoh, artinya kita harus pintar, artinya kita harus bijaksana, artinya kita harus berhikmat ketika kita ada di dunia ini. Kalau kita bodoh, kita tidak bisa mengupayakan, kita tidak bisa mengusahakan, kita tidak bisa memaksimalkan waktu-waktu yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau kita bijaksana, kalau kita pintar, kalau kita berada dalam kasih karunia daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan kepada kita untuk mengatur waktu-waktu yang ada, sehingga waktu-waktu yang ada tidak akan terbuang percuma bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mengusahakan supaya kita mengerti kehendak daripada Tuhan. Jadi artinya begini, orang kalau dia tidak pintar, kalau dia bebal, kalau dia bodoh, dia tidak bisa untuk memaksimalkan, dia tidak bisa untuk mengusahakan waktu yang ada, sehingga waktu yang ada terbuang percuma bagi dia, tidak bermanfaat bagi dia,
Karena dia tidak bisa mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baik mungkin. Ayatnya yang ke-15 berkata dalam Efesus pasalnya yang ke-5. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah. Rasul Paulus berkata, perhatikanlah. Atau kita harus memahami, kita harus mengerti dengan sebaik-baiknya bagaimana kita hidup dan hidup di muka bumi ini. Waktu yang diberikan kepada kita sangat penting, karena orang dunia berkata waktu itu adalah uang. Kalau kita tidak mempergunakan waktu itu, maka waktu itu tidak akan kita menghasilkan uang. Karena waktu itu waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, di mana kita harus mengusahakan, kita harus mengupayakan waktu itu supaya kita bisa bergerak untuk bekerja. Apapun usaha pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari dalam rutinitas kita untuk menghasilkan upah, dan upah itu adalah bagian daripada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya apa? Kalau kita tidak mengupayakan, mengusahakan waktu itu dengan baik, maka kita tidak bisa untuk bekerja. Nah, ketika kita tidak bekerja, maka kita tidak akan mendapatkan upah. Artinya kita tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak diberkati oleh Tuhan kalau kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Dia berkata seperti ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Selagi kita hidup di muka bumi ini, dan selagi kita kuat, marilah kita yang pertama, Tuhan berkata dalam kebenaran firman Tuhan, hal yang utama, hal yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup, maka ibadah itu akan menghasilkan satu sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Lalu ada kebenaran firman Tuhan juga berkata dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga, orang yang beribadah kepada Tuhan maka akan ada perbedaannya. Perbedaannya adalah dia akan diberkati. Bagi orang yang beribadah kepada Tuhan akan diberkati. Tetapi bagi orang yang tidak beribadah kepada Tuhan tidak akan diberkati. Dan di situ nampak perbedaan Tuhan kepada kita. Kalau kita beribadah kepada Tuhan diberkati. Keluaran pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-25 juga berkata, kalau kamu beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti dan air minumanmu, dan engkau akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Jadi waktu yang Tuhan berikan kepada kita, yang pertama adalah menyenangkan hati Tuhan lewat persekutuan ibadah. Kedua, waktu yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah setiap pekerjaan yang kita kerjakan, itu adalah waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak akan mendapatkan upah. Tetapi kalau kita bekerja, pasti kita akan mendapatkan upah. Bagaimana dengan pegawai negeri sipil yang benar-benar mereka sudah mempunyai gaji setiap bulan? Kalau mereka tidak masuk dalam jangka waktu 1 bulan, mungkin mereka akan diperingatkan oleh kepala dinas. Kalau mereka tidak lagi
bekerja selama 2 bulan, diperingatkan lagi peringatan kedua. Ketiga bulan mereka tidak bekerja, maka mereka mungkin akan dibebas tugaskan dari pekerjaan mereka. Karena mereka tidak mempergunakan waktu yang ada. Begitu juga kalau kita sebagai seorang pengusaha. Kalau kita tidak menekuni usaha yang kita kerjakan hari itu, maka hari itu kita akan tidak mendapatkan uang. Karena setiap hari kita kerja, setiap hari kita mendapatkan uang. Jadi waktu yang diberikan oleh Tuhan, marilah kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita mempergunakan sebaik-baiknya waktu Tuhan, maka yang terbaik Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Sahabir yang ada di tempat ini, profesi kami berdua sama. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, sebagai pendeta. Orang ini sama-sama tidak digaji oleh organisasi. Ya Pak Sabir, digaji oleh organisasi enggak? Sama-sama orang ini tidak digaji oleh organisasi. Tapi ada organisasi gereja yang lain, ada yang mendapat gaji dari sinode. Tapi orang tidak mendapatkan gaji dari sinode. Oleh sebab itu, orang ini sebagai gembala yang tidak mendapat gaji dari sinode, orang harus melayani jemaat Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, supaya jemaat Tuhan dapat memberikan upah atau memberi makan 4 orang. Seperti itu. Orang yang tidak ada upah dari sinode. Oleh sebab itu, orang sebagai gembala, sebagai hamba Allah, melayani jemaat Tuhan dengan sebaik-baik mungkin, supaya ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dapat memberkati bagi kita sebagai gembala-gembala yang melayani akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Waktu yang diberikan oleh Bapak Sahabir 57 tahun, penyertaan Tuhan itu baik dan sempurna adanya bagi Bapak Sahabir. Dan saya katakan, sampai hari ini Bapak Sahabir ada dalam gendongan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Sampai hari ini Bapak Sahabir tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena pelayanan yang kita kerjakan adalah pelayanan ilahi daripada Tuhan yang harus kita akan kerjakan. Oleh sebab itu, bagi kita rukun Dosmi Roha yang ada di Minahasa Selatan ini, marilah kita mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baik mungkin. Marilah kita mempergunakan waktu yang ada untuk beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata, hari-hari ini, waktu hari-hari ini adalah jahat di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak dapat untuk mengatur waktu, maka kita akan terseret dengan waktu yang ada. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Kita akan menemukan waktu yang baik di dalam kehidupan kami. Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita, kalau kita tetap ada dalam persekutuan ibadah dengan Tuhan. Karena apa? Ibadah bermanfaat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Roti dan air minumanmu juga akan diberkati oleh Tuhan, dan engkau akan dijauhkan dari segala bentuk penyakit yang ada. 57 tahun perkenanan Tuhan bagi kehidupan Bapak Sahabir. Apa yang dia akan balas kepada Tuhan? Tidak ada yang dia bisa balas kepada Tuhan. Karena kekuatan, kemampuan, kesehatan
bukan datangnya dari Bapak Sahabir. Ini adalah pemberian Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Sahabir. Kalau dia masih menikmati sampai hari ini, karena dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penolong yang sempurna bagi keluarga hamba Tuhan yang ada di tempat. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini saya tidak panjang lebarkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kita dapat menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini akan menjadi terang bagi kita. Firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita dimanapun kita pergi dan kita berada dalam aktivitas pekerjaan usaha yang kita kerjakan setiap hari. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan.